Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Darmayanto Rawatan di Lewi Insight. Saat ini bersama dengan kita, narasumber kita adalah saya Sasha Tranggono, saya pelukis dan pelayan Tuhan. Dan terima kasih Pak Dharma, saat ini kita bisa berbicara, sharing bagaimana Tuhan baik sekali. Amin. Ya, kita tahu kan kita dulu teman sekolah, ya, SMP, SMP dan SMA, yes. ya, di Santa Teresa. Dan yang gua tahu dulu lu kan ngambil IPA, ya, tapi sekarang jadi pelukis. Nah, itu kira-kira gimana ceritanya? Bertanya gimana ceritanya? You miss so many years. Ya. Kita baru ketemu lagi itu tahun berapa ya? Kayaknya 2 tahun, 2 tahun yang lalu ya. ya. Jadi setelah SMA, long story short, begitu saya S1 saya teknik industri, Industrial Engineering and Operational Research di New York. Syracuse University. Oke, ya. Sempat balik ke Jakarta, kerja di perusahaan orang tua, kosmetik industri. Terus ambil lagi, ada yang kurang kan? Jadi ini teknik banget. Terus gue nggak pernah ngerti marketing, finance, bla 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 bla. Terus aku ngambil lagi sekolah MBA di Eropa, di Belanda, Erasmus. Setelah itu bekerja di Shell. Nah, Shell ketemu jodoh dan tinggal lagi di Belanda. Di Belanda itu saya jatuh cinta dengan seni. Oke. Di Belanda itu saya mengalami transformasi. Nah, tadi lu bilang dari Syracuse University, artinya satu kampus dengan Evi Sumarlin. Tentu, nanti kita panggil dia ya. Oke, Baru ya. ingat ya sekarang. Evi jadi asisten presiden, asisten menteri pertahanan keamanan. Oke, Ya. ya. Nah, lanjut nih. Yang gue dengar juga sekarang ini lo ini udah secara bisnis udah maju lah ya. Jadi pengusaha sukses Kristen. Aduh, that's too much, a bit too much. Ya, udah pameran di mana-mana kan, udah sampai ke mancanegara gitu ya. Amin. Nah, Baru terakhir kira-kira Amerika. negara-negara apa aja itu, dan juga udah berapa lama bisa seperti itu gitu? Puji Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Pertama, aku nggak pernah bermimpi jadi seniman kan. Yang terjadi dalam hidup saya 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang nggak pernah saya dengar, apa yang nggak pernah saya lihat, saya boro-boro timbul dalam hati. Itu yang Tuhan berikan atau siapkan untuk saya. Nggak pernah ngimpi jadi orang Kristen. Itu satu. Berdua, nggak pernah ngimpi jadi seniman. Ya nggak pernah sekolah lagi. Jadi ketika Tuhan memanggil dan begitu indah ya, lancar banget. Open doors. Oke. Jadi sampai akhirnya ke bangsa-bangsa. Itu Tuhan genapin semuanya. Jadi kalau negara yang di Asia ya pastinya Singapura, Kuala Lumpur, Filipina. Filipina itu di museumnya ya, langsung ya, Museum Ayala. Terus merambah ke Belanda. Belanda merambah lagi ke Portugal. Portugal di Lisbon masuk museum juga. Wayang saya dikoleksi. Dan juga Sofia, Bulgaria. Terus terakhir New York. Oke. Yang lainnya menyusul di depan mata. Cuman belum berani saya sebutkan dulu. Nanti masih digodok, saya masih harus prepare apa yang mesti saya lukis. Nah, dari beberapa kali pameran ini, di negara mana yang paling berkesan? Waduh, semuanya macam-macam ya. Unforgettable ya, yang baru-baru ini aja di Portugal. Portugal itu juga amazing karena juga story-nya panjang, nggak pernah ketemu, nggak kebayang tuh harus ke Lisbon untuk pameran tunggal. Di situ saya membawa Last Supper dalam bentuk wayang.
Dan di situ saya cuman ada pidato kan. Terima kasih Portugis, bangsa Portugis, kamu 500 tahun yang lalu membawa Tuhan Yesus ke Indonesia. Ya kan? Lewat cari rempah dan lain-lain. 500 tahun kemudian gua bawa Tuhan Yesus kembali lagi pameran dalam bentuk Last Supper ke Portugis, bangsa Portugis di Lisbon, di museum Bu juga. Jadi aku pikir so the circle is complete, love never fails. Kan kita benci dong Portugis menjajah dong, tapi dia bawa Tuhan Yesus untuk memperkenalkan kita. Itu Portugal kan? Ya, bangsanya Portugis. Ketemu sama Cristiano Ronaldo dong? Enggak. Kagak demen sepak bola. Ya. Yes. Dari pengalaman kamu selama ini sampai saat ini, itu harga lukisan yang paling mahal itu yang pernah lepas ya? Iya, secara rupiah itu berapa? 400 something lah gitu. 400 juta rupiah something lebih lah, something, ya. Oh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu udah artinya udah pelukis yang luar biasa lah ya. 37 tahun nggak pernah ngimpi. Actually never dream. Terus dulu juga nggak dianggap kan sama banyak orang gitu. Ketika saya decided to become an artist, itu juga semua nggak kebetulan dari hobi. Ketika harus nyemplung, terus dapat penghargaan gitu, terus dapat undangan pameran di sana dan sini, it's just like gitu. Jadi in a way, jadi saya bisa kayak kerja kantoran, gambar. Biasanya kalau ngelukis tuh malam hari, jadi jam 10 sampai jam 2. Lain kantoran. Jadi kalau siangnya saya kalau nggak olahraga, bergaul, ngurus anak udah pasti. Kalau waktu itu anak masih ada, sekarang anak udah berdikari, jadi saya ambil STT, saya terjun ke pelayanan, pemuritan, lebih pemuritan sih sekarang ya. Begitu banyak jiwa-jiwa yang datang untuk Bu gimana dari untuk urusan mendidik anak atau mengenal budaya Indonesia, tapi akhirnya juga tentang Kristus itu sendiri. Amin. Nah, gue mau tanya sekarang, mungkin lebih ke rohani ya. Waktu melukis itu ataupun di dalam lukisan bisnis ini, apa ada sesuatu yang Tuhan taruh seperti something gitu, urapan kuasa daripada Tuhan, sehingga bisa menghasilkan lukisan yang luar biasa di dalam pengalaman? Apa ada 1 atau 2 atau 3 kali? Maksudnya tiga Mungkin ada contoh berapa ya? hal, ya boleh. Amazing. Ada cerita-cerita kecil. Misalnya, di dalam perjalanan melukiskan ada apa aja? Satu contoh, ada anak kecil, kebetulan anak pendoa saya yang mau minta urapan karena waktu itu dia mau ambil sekolah SMA, terus tante minta diurapin, aku mau seperti tante. Akhirnya anak ini saya udah lupa anak ini, terus ibunya pas lagi pandemi, ini anak ini udah jadi desainer, desainer jacket untuk SCTV atau RCTI. Terus saya mau berterima kasih sama ibu, saya bilang gue ngapain, terus anak ini telepon, hanya tante ngurapin saya. Wow. Teruslah kami berkolaborasi dalam urusan jacket. Amin. Itu satu. Terus ada lagi yang saya bingung adalah ada gubernur dari Sumatera Barat ya, beli 10 lukisanku. Tapi saya teringat ke belakang, sebelum dia beli itu saya pernah kehilangan kalung salib berlianku di Padang, emang lagi jalan gitu, terus hilang. Rupanya itu saya nanya, Nik, lihat salib mami nggak? Dia cuma bilang, I don't know. Seperti benih ditaburkan gitu ya? Aneh. Ujuk-ujuk ya ada beberapa teman bilang, ibu gubernur mau beli aja, sok atuh. Akhirnya nagih dia belinya sampai 10. Terus aku bertanya dong,
Ibu, why do you like my artwork? Terus dia bilang, Bu, saya sama suami itu kalau mau sholat mesti ngelihat ke kupu-kupu ibu yang bagus banget. Di situ kita bilang, Tuhan bagus banget ya, bisa ngasih busasya warna sampai kita tuh sampai sebelum sholat, setelah sholat tuh ngeliatin itu aja. Saya pikir, Bu, Ibu oke, Bu, I'm Christian. Ih, siapa yang Sarah? Gue sih nggak pernah mikir Sarah. Busasa kocak nih gitu. Tuh yang dua. Terus apa lagi ya? Yang banyak sih, banyak hal yang lucu-lucu. Iya, terus apa ya? Oh, untuk peperangan rohani sih di Parangtritis. Waktu itu pernah anak saya lumpuh ya sebentar. Tapi setelah dari situ, oh saya bisa baptis orang-orang penting di situ, di government ya, bayangkan. Jadi saya mengucap syukur beyond my expectation, beyond my dreams. Aneh. Iya. Tuhan bukakan yang aneh-aneh. Lewat lukisan ini loh, menjangkau siapa, doain siapa, dan ke bangsa-bangsa, membawa nama Tuhan, membawa wayang. Iya. Ya. Iya. Yang saya tahu nih kan Syasya utamanya melukis itu kupu-kupu, bunga dan wayang ya. Yes. Oke. Nah, di antara tiga itu mana yang lebih dominan? Orang mengenal saya wayang karena memang itu yang selalu ditulis ketika saya ke bangsa-bangsa. Oke. Ya. Nah, baru ini di tempat ini, di pameran ini, saya pecah telur dengan menggambar melukis kota Jakarta. Oh ya, mungkin bisa ceritain nih, khusus yang di tempat ini nih. Coba. Nanti kita tur ya. Iya. Itu nggak nyangka juga, nggak mimpi bahwa saya dapat tempat yang indah seperti ini, namanya Lavlo Menteng. Terus pemiliknya bilang, kamu kan tinggal di Menteng, sekalian aja ramein tokoku. Ya udah, kan dengan juga bikin podcast di sini, at least people know what Lavlo is. Yeah. Lavlo is a brand untuk furniture dari Italy, dan nyaman karena juga yang punya juga beberapa pekerja di dalam gereja, jadi why not? And kebetulan juga Pak Gubernur temanku dan dia juga kolektor, jadi saya tinggal WA. You bagus, karena kan saya ngeliat sepak terjangnya bagus, and you are my collector, please dong buka pameran gue. Terus bilang, siap Mbak, gitu kan. Akhirnya saya diterima di courtesy di balai kota. Terus di situ baru bilang, lukisan kamu ada 4 di saya 600 loh. Saya bilang perlu nambah dong. ya pokoknya saya percaya ketika Tuhan mempertemukan kita dengan siapapun, pasti ada maksud Tuhan untuk menjangkau, untuk membantu, berdoa, untuk banyak hal lah. Untuk bersaksi. Iya. Nah, tadi bilang membantu kan ya. Mungkin apa dari melalui lukisan ini ada sesuatu yang bisa diceritakan tentang misi ataupun juga membantu seseorang atau membantu gereja atau ministry atau apapun. Oke. Ya, dengan senang hati bercerita. Jadi lukisan, aku nggak pernah mimpi kan jadi seniman. Itu talenta gratis dari Tuhan, nggak perlu sekolah, cuman ngeles karena kebetulan hidup di Belanda, jadi dan juga pernah sekolah di Amerika, jadi warna saya lain. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih berkat lewat itu, dan saya juga cinta banget sama anak-anak Indonesia Timur. Tidak pasti aku sekolahin, dan itu ada satu lukisan 100% juga untuk anak NTT. Jadi anything I can help, dengan biasanya menyerahkan lukisan atau ke gereja Blok B, atau waktu itu juga dengan saya melukis dari mimbar ke mimbar, uangnya 100% dipakai untuk peperangan rohani di Parangtritis, apapun deh. Ini Greenpeace juga minta, nanti anak-anak Papua juga minta. Jadi dengan senang hati menabur, karena kan
Hidupmu bukan untuk hidupmu lagi. That's belong to Him. Jadi what I did, my hands, I return back for His glory. Nah, Masih banyak lagi sih bro. Cuman gue bayar, emang 30 menitnya banyak. Aneh. Yang nggak pernah dibayangkan tuh loh, yang aneh banget. yeah. Sumatera Barat, terus nanti tiba-tiba Filipina, terus ujuk-ujuk New York. Tahu deh nih what's next. Singapura mah udah kan, kayak pernah kemarin juga 2 kali malah. So beyond, aneh gitu. Tuhan tuh kan nggak pernah kita Yeah. pikir. Terus anehnya juga kamu jadi pendeta. Terus ngajak orang podcast lagi. Apa sih? Pengusaha, nggak pernah ngimpi pengusaha. Emang pernah ada yang ledekin, lo tuh pengusaha, pedagang atau pelukis? Gue bilang dua-duanya. Kalau nggak bisa jualan, kumaha bisa hidup atuh? Ya kan? Iya. Begitulah. Ingat nggak? Sorry, saya ingat nggak sih Rasul Paulus? In order for him to be able to live Iya. and to serve, Iya. kan they all Dia need pengusaha. money kan? Dia pengusaha Iya. Tenda. Sasha pengusaha. Developer dia. Kenapa? Real estate. Yes. Developer. Iya. Nah, ngomong bisnis nih. Jadi kan Sasha juga selain bisnis, Iya. lukisan ini Yes. juga sebagai Kristen ya, melayani dan lain sebagainya. Betul. Apakah ada kesulitan dalam bisnis dan melayani? Apa ada atau pernah mengalami kesulitan dalam hal itu? Pernah dong. Sebagai Iya. perempuan, majority kan pelukis laki-laki. Sebagai minoritas, yang lain Muslim, aku Kristen, dan modelnya seperti ini. Tentulah dikucilkan, tapi Tuhan kan beyond everything. Misalnya, saya di Galeri Nasional, dapat tempatnya yang paling ujung kecil. Tapi Tuhan tuh lucu. Kok bisa-bisanya pameran gue itu the only one in Jakarta. Jadi semuanya numplek ke pameranku. Oh, Pas 14 Februari itu kan saya pikir Valentine's, lucu deh, cintaku untuk Indonesia dalam bentuk pameran. Terus aku ngeliat penuh banget pameran gue tiap hari gitu, setiap hari-hari. Anak-anak kecil dari SMP, SMA, semua yang kerudung nggak kerudung datang melihat Last Supper itu. Must be God's work, God's hands. Gue juga nggak tahu. Terus ada pembeli-pembeli baru yang dari entah dari Surabaya, dari mana, Makassar. Must be him. Jadi ketika aku berjalan jadi seniman ya, he's the marketeer, he's the marketing person, the Lord Jesus himself. Iya. Terus ketika saya meninggikan nama Tuhan, kan selalu bercerita tentang Yesus. Aduh, Tuhan meninggikan kamu, itu udah hukumnya. Jadi dalam pelayanan dan bisnis itu nggak ada yang kontradiksi ya, bahkan sepertinya saling menunjang satu dengan yang lain. Iya. Gampang sih kayaknya, Ya, sambil jalan jadi ya. aja. Meskipun ada komunitas yang nggak suka, tapi ya my own family juga. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, berdamai, jadi terang, peacemaker. Iya, nggak ada yang mustahil. Nggak. Gitu ya. Makin ditinggikan ketika kita direndahkan, itu pasti mengucap syukur aja. Pasti Nah, ada something. tadi lu sebutin lagi lukisan Last Supper. Last Supper itu katanya waktu itu kan udah dijual di mana, di Polandia. Kan Portugal. Dipamerkan, Iya, tapi dipameran. pembelinya Indonesian, ada satu, kayaknya Indonesian semua deh, ya. Tapi dipamerkannya di Sofia, di Bulgaria, dan di Portugal, di Lisbon. Oke, Ya. itu laku terjual. Itu jualnya di Indonesia. Oh, jualnya di Indonesia. Yes, di sana mereka menikmati, dan ketika membeli mereka membeli yang lebih murah dan membeli karya saya yang lain, wayang-wayangku yang dibeli, boneka-boneka wayang. Ya. Nah, Last Supper itu masih dibikin terus-menerus apa cuman itu aja? Udah
bikin Last Supper dengan all female disciple. Jadi Oh, oke. shocking pink, rasulnya perempuan semua. Udah gambar itu. Terus itu yang terakhir. Yang sekarang aku masih nyiapin something yang green, Last Supper yang green, Oke. green or purple. Jadi saya bikin sesi yang pertama hitam, terus merah, terus krem, terus biru, laku semua tuh, kuning. Suka-suka saya. Oh, itu Last Supper ya. Ya. Jadi boleh bilang Last Supper itu menjadi ikonik juga ya. Yeah, because no one has done in wayang golek gitu. Setahu saya, I've done my research, nggak ada tuh, belum ada tuh Last Supper dalam bentuk wayang. Iya. Nanti, apalagi yang pink ya, perempuan semua kan, agak kontroversial. Ya, tapi itu jadi unik ya, Yes. gitu. Nah, mungkin ini menyinggung pribadi nih, Ah, ya. yes. Nah, Sasha yang saya kenal Yes. waktu SMP SMA itu kan bukan Kristen, ya. Yes. Ya. Nah, Agama apa seberang. ada bagaimana ceritanya bisa akhirnya menjadi Kristen, bahkan Kristennya itu menurut saya cukup taat, cukup ketat, ya begitulah begitu. Anugerah aja ya. Hmm. Kebetulan pertama saya sekolah di sekolah Katolik, gimana enggak. Dan terima kasih sama papi mami yang nyokolahin dari TK Santa Ursula, SD Santa Maria, SMP SMA Santa Teresia, dan benar-benar itu yang dipilih. Kebetulan bapak ibuku dokter, jadi nggak seniman dan sangat disiplin dan sibuk. Jadi dia percaya sekolah yang terbaik waktu itu sekolah Katolik. Jadi Ya. saya dan adik-adik semua sekolah Katolik. Dari situ saya mendapat disiplin ilmu. Ya zaman dulu Dan- emang Katolik yang ya. paling the best. Ya, dan ya pasti di situ saya mengenal. Saya jadi cinta banget. Kenapa enggak? Nah lahir gue Natal kumaha eta Desember 25. Jadi Desember 25. Pas kan? Oke. Bukan bayi sesar lagi. Ya kan? Jadi Tuhan tuh baik. Nggak ada yang kebetulan. Dan endingnya ngelewatin begitu banyak proses kehidupan. Akhirnya papi mami sendiri setelah pokoknya saya baptis selam itu 2005, 2013 my parents juga baptis selam. Dan taat juga, karena mungkin juga ngelihat saya juga diubahkan hidupnya dan begitu banyak mukjizat yang terjadi dalam hidup saya. Langsung deh percaya deh, soalnya beyond, semuanya beyond kan. Juga papi mami kan pandai ya, ini apa sih Tuhan Yesus gitu. Kalau Tuhan Yesus, kita punya Tuhan sendiri. Tuhan Yesus kan Tuhannya orang Barat. Saya bilang tunggu tanggal mainnya, you will alamin itu Tuhan sendiri. Mereka mengalami. Oh, mereka juga akhirnya mengalami setelah berapa tahun? Dari Sasha. Ya, aku Jadi dibaptis Islam 2005. 2013 mereka dibaptis Islam. Oke, cukup lama dong Melihat. Jadi kita kan Memperkenalkan pelaku firman ya, jadi Tuhan harus. Yesus. Iya, udah ditolak-tolak tapi puji Tuhan ya tetap aja. Tetap tekun. Bikin di kantor misalnya, bikin komsel kan mereka paling seneng didoakan kan. Terus juga banyak yang ajaib. Misalnya kita semua kan nggak ada pemain organ, jadi kita nyembah pakai bahasa roh kan. Rupanya itu mereka yang datang tuh orkestra langit. Jadi jam 9 malam aku udah di Plaza Senayan dulu ya. Terus mami telepon, kamu kenapa sih berisik banget tadi? Kita lagi rapat. Itu ada musik apa kamu main? Ih, enggak. Enggak ada apa-apa. Tiba-tiba seperti ada Rekor orkestra dari lantai 2 di lantai 4 dia denger. Terus saya tanya sama sekretaris kan, Ti, namanya Weti, Ti, kenapa sih emang nyokap begitu? Bu, berisik bu. Terus tapi saya langsung ke bawah ngelihat gereja ibu, nggak ada pemusik. Ngomong apa itu? Jadi dia sendiri ngalamin.
Oke. Iya. Dan adik-adik saya juga jangan bising kali tiap kali kau ibadah. Tahu deh, aneh. Nah, mungkin ada sesuatu yang menjadi seseorang Yes. yang menjadi panutan atau bapak rohani bagi Sia-Sia atau keluarga. Tentu Siapa? lah, Bapak Timotius Arifin, pendeta senior GB Rock. Dan di Oke. situ pula lah saya belajar STT-nya. Dan beliau, karena ayah saya sudah tidak ada, ya beliau yang membapai saya dan mencucui my son, Seberapa dekat hubungan Sia-Sia dengan Pak Arifin. Pak Mana Arifin. ibu ya, sebulan sekali harus dipanggil sih biasanya. Apalagi nih ke pameran dia datang lihat, karena beliau kan kolektor juga. Oke. Iya, dan Iya. ini tanggal 18 udah mau di tempat ini, mau ketemu calon mantuku. Oke. Gitu. Oh. Jadi hubungan bapak sama anak gitu loh. Jadi banyak perkembangan siapa, ada apa sih, dia mau tahu gitu loh. Ada apa sih, siapa yang kamu ketemuin ini, ya begitulah. Jadi Pak Timotius Arifin dengan Ibu mau datang ke tempat ini, ketemu dengan siapa? Nicholas ya. Calon mantuku. Oh, calon mantu. Iya, Oke, yes. dengan Nicholas tentunya. Nicholasnya lagi ada acara. Iya. Oke, iya. Iya. Nyusul mungkin dia Bentar lagi kalau gitu anaknya mau married tahun depan. tahun depan. Iya. Dia nanti yang berkati Pak Tim Iyalah, juga. Daddy. Ya. Oke, Yes. ya puji Tuhan lah. Terima kasih. Bentar lagi mau mantu, Yes, thank bentar you. lagi tentunya punya cucu. Ntar nggak tahu tuh, nggak berani nanya. Maybe in 4 years time, I don't know, 2030 maybe they have plan, Iya. ya kan? Terakhir ya. Yes. Depan belakang kita ini kan ada Aduh, foto nih lukisan Iya, tentang Sia-Sia. itu gaya Andy Warhol. Nah, Aku iseng mungkin banget ini. ceritain aja sedikit. Ini ada dinding kosong. Kebetulan saya baru pulang dari US dan saya emang dari dulu suka banget sama Andy Warhol. Jadi ini di sablon, muka saya tahun 2000. Dharma milih di sini bukan di kupu-kupu. Kan tampang kamu di sini. Ntar Ya. lihat yang lain malu. Ya, nanti abis ini kita keliling, Yes, kita thank akan you. lihat karya-karya kamu ya Sia ya. Yes, thank you. Tapi sebelumnya mungkin ada pesan-pesan, terutama buat mungkin pelukis-pelukis pemula yang masih muda, gitu. Mungkin bisa turut disampaikan di Hai podcast ini. pelukis muda. Biasanya teman-teman pelukis tuh nanya, kamu cari inspirasi dari mana gitu kan? Inspirasi mah berdoa aja, pasti Tuhan kasih hikmat. Terus kalau melukis tuh biasanya saya selalu nyetel lagu pujian dan sambil menyembah ya melakukan pekerjaannya. Itu pasti lancar jaya. Dan Oke. untuk pelukis-pelukis cobalah tengok ke dunia lain, ke Eropa atau ke Amerika, negara-negara yang maju untuk melihat perkembangan seni mereka. Meskipun yang harus dibangun seperti saya milih wayang, kalian jangan tinggalkan akar bangsa ini, batik, wayang, jangan tinggalkan itu. Ya. I think that's, dan jangan pernah puas dengan maju terus perbaharui karya. Yang benar-benar terakhir nih. Oke. Nah, kan kita hidup di Gen Z nih sekarang. Waduh, yes. Ya. Aha. Nah, mereka itu respon terhadap lukisan, ya, ataupun untuk menjadi pelukis, itu gimana menurut Sia-Sia? Apa mereka ada ketertarikan yang luar biasa, atau malahan mereka nggak suka? Apa mereka seperti apa? For them, calon mantu ini Gen sih. Jadi kalau tertarik sih tertarik mengerti. Tapi aku harus extra effort. Kalau waktu di pameran di Galeri Nasional, anak-anak kecilnya banyak sekali karena dibawa sekolahnya. Jadi seperti sekolah di Eropa membawa anak-anak untuk melihat seni.
Saya kalau ngelihat yang muda-muda kalau nggak diundang mereka nggak datang, tapi so far saya ngelihat dari art moment and art jug kan sih banyak kan dari social media kan. Yeah. Tapi kalau pameranku karena ini kan tempatnya tertutup ya. Oh, jadi kalau di luar negeri itu emang diajak sama sekolahannya. Nah, di sini sedang di sini enggak kan? Kurang. Gitu. Saya aja nggak pernah dulu. Iya. Ya kan? Sehingga nggak ada ketertarikan terhadap seni. Tergantung siapa sekolahnya. Mungkin sekolah yang SPH yang ini yang modern, yang very broad minded, bawa tuh anak-anak ke seni. Susah sekarang. Iya. Yang sekolahmu mak bawa ke galleries atau pastinya harus ke museum nasional untuk cinta budaya, nggak cinta duit terus. Jadi Akar memang budaya. harus diperkenalkan. Ya, orang Ya. tuanya juga harus Nggak semerta-merta sebetulnya otomatis gitu. otomatis. Jadi harus dididik ya, boleh bilang ya, Dari supaya rumah. mereka lebih Dari banyak rumah. orang yang mengenal Ya. lukisan. Negara Dan Indonesia untuk tertarik sendiri- menjadi pelukis. Negara Indonesia sendiri senimannya, seniman musik, pentas semuanya top. Cuman ya, they don't appreciate yet. But now more and more lah. Fashion keren loh dibanding Iya. Asia yang lain. Oh, oke. Indonesia Ya mah. puji Tuhan lah, Indonesia banyak ya. Reading the sebetulnya. art and entertainment bagus sekali. Penyanyi, pemain film, cuman filmnya film horornya. Jadi benerin. Yang punya PR tuh sana. Pak Fadlison and Pak Giring. Ya PR-nya banyak. Oke, kita mungkin keliling ya, lihat Ya, lukisan ya, dari ya. Sasya saat ini ya. Yes. Oke, yuk mari saat ini Ya. saya dengan Sasya kita akan keliling melihat lukisan-lukisan daripada Sasya Tranggono. Terima kasih. Amin. Terima kasih.